Alright guys, okay, welcome to this channel guys. Selamat datang di channel ini, channel RYEC ya guys ya, RYEC. For now we will discuss about grammar guys. Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang grammar. Apa itu grammar? Grammar itu tata bahasa. Tata bahasa. Sekarang di chapter 1 dulu ya. Nanti kalian lanjutin ke chapter-chapter selanjutnya. Yang sekarang chapter 1 dulu. Chapter 1 ini ada part of speech ya. Part of speech dalam grammar bahasa Inggris itu adalah kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan kata-kata ya guys ya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan perannya dalam suatu kalimat gitu ya. Kalau part of speech itu ada 8 ya guys ya jenisnya, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, sama interjection. Kalau kalian mau ngapalin dengan cepat, ingat-ingat aja pancavip ya guys ya, pancavip ya. P-nya itu pronoun, kata ganti, A-nya itu adjective, kata sifat, N-nya itu kata benda, noun ya, C-nya itu conjunction, kata sambung, A-nya lagi adverb, kata keterangan, terus V-nya itu verb, kata kerja, I-nya itu interjection, kata seru, sama P-nya ya, preposition, kata depan. Alright, okay. Sekarang kita langsung aja bahas ke masing-masingnya ya. Ini nggak berurutan pancavip ya guys ya. Dari noun dulu. Oke, noun itu kata benda guys. Noun adalah kata yang merujuk pada orang, tempat, benda atau ide ya guys ya. Noun dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang common, ada yang proper, ada yang abstract, sama concrete. Kita bahas satu-satu. Common nouns itu adalah kata benda umum ya guys ya, yang tidak spesifik. Umum tidak spesifik gimana? Contohnya gini guys. Kota, umpamanya kalian bilang kota. Kota itu umum, kota bisa Jakarta, bisa Surabaya, bisa Palembang ya kan. Tapi kalau kalian sebut Surabaya, nah itu spesifik ya kan. Kalau kita nyebut kota itu umum aja, umum. Kalau kalian sebut Palembang, nah itu spesifik. Umpamanya saya bilang orang, nah itu umum. Kalau kalian bilang Rudi, nah itu spesifik gitu ya guys ya, maksudnya gitu. Oke, common nouns, kata benda umum yang tidak spesifik seperti book, buku, teacher, guru, city, kota, dan car, ya kan, mobil ya. Oke, proper nouns, sekarang proper nouns itu yang spesifik berarti ya, nama khusus yang selalu diawali dengan huruf kapital. Nama khusus seperti John, ya, nama orang Paris, nama kota, dan Indonesia, nama negara, gitu guys ya. Oke. Berarti umpamanya saya mau nulis city itu kecil aja sir. Iya, the city kecil, the village kecil ya kan. V-nya kecil, city C-nya kecil gitu guys. Nah tapi kalau dia memang di paling depan ya ini dong gede dong, karena kan pertama kali huruf paling depan kan pasti gede kan. Alright. Tapi kalau nemu kayak proper noun gitu guys di kalimatnya. I wanna meet with, saya ingin bertemu siapa gitu ya. I wanna meet with Rudy ya. R-nya di Rudy itu digedein karena dia proper noun itu harus gede ya guys ya. Kayak John, I wanna meet with John kayak gitu, J-nya gede. I wanna go to Paris, P-nya gede gitu guys. I'm from Indonesia, I-nya gede gitu guys ya. Terus yang selanjutnya ada abstract nouns. Abstrak ya nggak bisa dilihat atau disentuh guys, pokoknya nggak bisa dilihat disentuh lah, kayak kebahagiaan. Emang kalian bisa lihat kebahagiaan bentuknya gimana? Kebahagiaan, kesetiaan, keimanan, cinta gimana bentuknya? Kan nggak bisa, itu hanya bisa dirasakan kan. Nah itu namanya abstract nouns, seperti happiness, love, freedom. Happiness kebahagiaan, love cinta, dan freedom kebebasan. Alright. Terus ada concrete nouns. Konkret ya bisa dirasakan panca indera. Ya kayak apple, dog, school, drink, food, apa aja yang bisa dirasakan panca indera ini banyak banget ya. Oke, terus yang nomor 2 adalah pronoun. Pronoun itu kata ganti guys. Kenapa harus diganti-ganti sir? Gini, biar kita nggak ngulang-ngulang. Gini guys, saya berteman dengan Rudy. Rudy orangnya baik. Rudy punya sepeda motor. Rudy sangat mencintai atau menyayangi sepeda motornya. Rudy sangat pintar. Itu kebanyakan Rudy guys. Ya, Rudy-nya bisa diganti dengan kata dia. Ya, saya berteman dengan Rudy. Dia sangat pintar. Dia suka motor segala macam. Biar untuk menggantikan ini ya, si Rudy-nya, dianya itu. Ya, itu masih simple kalau cuman Rudy. Coba kalau banyak orang kayak
Doni, Dino, Rudi, Andre kan gampang kalau kita bisa gantikan dengan kata mereka, kan lebih simple nanti ditulisnya guys ya. Oke, langsung aja. Oke, alright. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Nah, kata ganti digunakan untuk menggantikan kata benda agar tidak terjadi pengulangan ya guys ya. Jenis-jenis pronoun atau kata ganti itu meliputi ada personal pronouns. Personal pronouns itu ya personal gitu ya, menggantikan nama orang seperti saya, kamu, saya, kamu, dia cowok, dia cewek, dia benda, kita, dan mereka. I, you, he, she, it, we, they ya guys ya. Ada possessive pronouns, kata ganti kepemilikan, menunjukkan kepemilikan seperti mine. Itu punya saya, that's mine. Gitu bisa guys. Alright. Punya siapa ini? Yeah, that's yours. Itu kan punyamu, that's yours. Gitu bisa juga. Mine itu milik saya, yours itu milikmu, his itu milik dia, hers itu milik dia cewek. Kalau his itu tadi milik dia cowok ya. Kalau hers milik dia cewek, ours itu milik kita. Kalau theirs itu milik mereka. Oke, kita belajarnya sekilas-sekilas dulu aja biar ini ya, biar tahu banyak dulu ya. Oke, yang selanjutnya ada reflexive pronouns. Reflexive itu kembali ke diri sendiri ya, merujuk kembali ke subjek. Seperti myself, myself itu diri saya sendiri, yourself dirimu sendiri, himself ya diri dia cowok, diri dia sendiri ya, herself diri dia cewek sendiri, dan themselves diri dia mereka, diri mereka sendiri ya. Gunanya untuk apa sih kayak gitu? Ya umpamanya saya sendirian, I'm with myself gitu ya. Saya dengan diri saya sendiri. Saya mencintai diri saya sendiri, bisa saya mencintai diri saya sendiri ya, bisa I love myself. Pasti adalah di suatu ketika kita ingin ngomong dirimu sendiri, diri saya sendiri ya. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. You have to love yourself, bro. Kayak gitu kan bisa. Gitu guys. Oke, refleksif ya, kembali ke diri masing-masing ya. Oke. Terus ada verb atau kata kerja. Kata kerja itu ya menunjukkan aksi atau keadaan ya guys ya. Kalau aksi nanti disebutnya kalimatnya, kalau ada verb aksi berarti nanti verbal ya, kalimat verbal. Kalau keadaan itu kalimat nominal nanti aja. Oke, jenis-jenis verb antara lain ada action verbs ya, menunjukkan aksi seperti berlari, run ya, jump, melompat, eat, makan, write, menulis, apalagi guys, meminum, drink ya, memakan, berjalan, walk ya kan, berbicara, talk, dan segala macam. Alright. Terus ada linking verb. Linking verbs itu yang menghubungkan subjek dengan informasi lebih lanjut ya, seperti SMR ya, seem sama become. Itu buat keadaan guys. Umpamanya saya ganteng pokoknya ya, I am handsome gitu ya, keadaan doang, nggak ada aksinya ya. Dia pintar, he is smart. Nah, SMR itu buat ini aja, penghubung aja antara he sama smart itu. Kenapa harus dihubungkan sir? Ya karena biar jadi kalimat. Kalimat itu kan ini syaratnya harus ada verbnya dan harus ada tanda baca pengakhir. Nah kalau he smart kan belum ada kata kerjanya, berarti ini guys perlu is, he is smart gitu ya guys. Terus ada transitive verbs ya guys ya. Transitive verbs itu verbs yang membutuhkan objek untuk menyelesaikan makna, seperti read. Tapi sebenarnya nggak harus sih guys, nggak wajib-wajib banget. Ini kata kerja yang bisa ditanyakan apa atau siapa gitu ya. Saya tahu apa, tahu siapa, gitu kan bisa ya. Saya makan, bisa nggak dimakan ditanya apa, makan apa, bisa kan? Berarti transitif gitu aja. Emangnya ada yang sering yang nggak bisa? Ada. Saya tidur, masa tidur apa? Tidur siang dong. Tidur siangnya itu ini guys, apa namanya? Bukan korban, bukan si objek. Jadinya nanti kata keterangan aja, keterangan waktu siang, saya tidur siang gitu ya, bukan suatu korban. Ini kan transitif butuh objek. Objek itu adalah korban guys. Saya makan nasi. Makan apa? Makan nasi. Nasi itu korban dari makan itu. Saya membaca ya, membaca apa? Membaca buku. Buku itu si korban dari membaca. Kalau tidur siang, masa siang jadi korban? Enggak guys, itu jatuhnya ke kata keterangan nantinya ya. Nah ini contohnya I read a book. Book itu objeknya gitu guys. Nah kalau intransitive verbs ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya, seperti sleep ya kan, dia tidur ya udah dia tidur itu aja, he sleep. Boleh nggak tambahin he sleeps in the afternoon? Boleh aja, cuman dia bukan objek ya. In the afternoon itu jatuhnya kata keterangan waktu gitu ya gitu guys.
Oke, kita ke adjektif dulu guys. Sekilas-sekilas dulu aja. Di sini ada adjektif atau kata sifat ya. Adjektif itu menggambarkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang noun. Contoh adjektif termasuk kayak gini ya, sebentar ya sebelum kita lanjut. Adjektif itu kata sifat yang menjelaskan ke benda ya guys ya. Umpamanya kalian mau ngomong mobil gitu doang kan, tapi kalian mau tambahin mobil yang mahal umpamanya. Nah, mahal itu jadi adjektif, expensive car ya. Expensive-nya itu menjelaskan ke car-nya gitu. Expensive-nya yang adjektif yang mana, Sir? Expensive-nya menjelaskan ke car yang berupa noun atau kata benda. Wanita cantik ya. Cewek cantik lah umpamanya ya. Ya, beautiful girl. Kata sifatnya adalah beautiful-nya itu guys. Itu yang disebut kata sifat ya. Adjektif menggambarkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang noun, ya menambahkan ya. Contoh adjektif termasuk descriptive adjective, menggambarkan sifat seperti tall, beautiful, smart gitu ya. Oke, sekarang quantitative adjectives, right? Menunjukkan jumlah seperti some, beberapa, many, banyak, much, banyak juga tapi untuk benda yang nggak bisa dihitung ya. Dan few itu sedikit untuk benda yang bisa dihitung. Kalau sedikit yang nggak bisa dihitung tuh little, pakainya little. Oke, nanti aja itu. Terus demonstrative adjectives, menunjukkan posisi atau lokasi seperti this, that, these, those ya. Ini, this itu ini, that itu. Kalau ininya banyak, these, right? These. Kalau itunya banyak, those, right? Sir, kok kayak sama aja ini satu sama ini banyak? Enggak, kalau ini satu this, kalau ini banyak these, this, these, this, these. Oke. Terus yang selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Jadi adverb itu memberikan informasi lebih lanjut tentang verb, adjective atau adverb lainnya. Jadi dia menjelaskan ke tiga hal, bisa ke verb, ke kata kerja, bisa ke adjective, kata sifat atau adverb lainnya ya. Tadi kan ada contoh ini ya, he sleeps in the afternoon ya. Nah, in the afternoon itu menjelaskan ke sleep. Sleepnya kan kata kerja guys, gitu. In the afternoon menjelaskan ke sleep gitu. Adverb ada banyak ya guys. Ada adverb of manner, menjelaskan cara seperti quickly, slowly, carefully ya kan. Quickly itu dengan cepat, slowly dengan lambat, carefully itu dengan hati-hati ya. Ada juga adverb of time, kata keterangan waktu, menunjukkan waktu seperti yesterday, kemarin, now, sekarang, dan soon. Soon itu ini ya, segera ya. Terus ada adverb of frequency, menunjukkan tingkat keseringan atau frekuensi ya guys ya, seperti always, selalu, often. Often itu ini sering, dan sometimes itu kadang-kadang gitu. Ada juga preposition. Preposition itu kata depan ya guys ya. Preposition itu menunjukkan hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lain dalam kalimat. Menunjukkan hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lain di dalam kalimat. Oke. Bentar ya. Contoh preposisi termasuk in, on, at, between, dan with, dan masih banyak lagi contoh penggunaannya ya, langsung aja. The book is on the table. Nah, antara buku sama table itu ada on di situ guys sebagai preposisi ya. On itu berarti nempel ya, nempel di meja. Nah, nanti kalau kalian belajar grammar lebih luas lagi nanti ada on, ada above. Kalau above itu bukunya nggak nempel di atas meja kayak digantung itu di atas meja itu ya. Kalau dia nempel benar-benar di atas meja itu on the table. Ya, ambilkan HP saya di meja. Take my phone on the table gitu ya. Ambilin HP saya di meja itu yang nempel di meja. Oke, terus she walked to the park ya. Dia berjalan ke taman ya. To-nya itu jadi preposisi, to ke ya kan. They are sitting in the car. Mereka duduk di mobil. In itu di ya kan, di mobil, di dalam mobil gitu guys. Preposisi itu kayak gitu. Kayak kalian biasa ngomong by the way, by-nya itu jadi preposisi guys, kata depan ya. On the way dan segala macam. Terus ada conjunction, kata sambung. Apa itu? Conjunction menghubungkan kata, frase atau klausa ya guys ya. Kalau kata ya satu-satu kayak cantik mobil, cantik, cewek, buku, sekolahan. Ya kalau satu persatu ngomongnya itu kata ya, per kata gitu ya. Kalau frase itu gabungan kayak cewek cantik, buku besar, mobil mewah, itu frase namanya. Kalau klausa itu ada dua guys ya. Ada klausa utama, jadi dia pembentuk kalimat aja. Umpamanya saya makan nasi karena saya lapar. Saya makan nasi itu adalah klausa utama ya.
Karena saya lapar itu anak ya, klausa bantu, anak kalimat ya. Klausa itu terdiri antara induk kalimat sama anak kalimat, gitu aja sih. Sebentar, kita ke jenis-jenis kata sambungnya dulu. Jenis-jenis conjunction meliputi ada coordinating conjunction yang menghubungkan elemen yang setara seperti and, but, or, nor, for, so, dan yet. And itu dan, but itu tapi, or itu atau ya, nor itu ini dan tidak ya kan, for itu karena ya. Kok karena sir, bukannya because? Bisa juga for, bisa juga karena guys. So itu jadi, yet itu tapi ya. But bisa yet kan. Nanti aja itu ya guys ya. Pokoknya gini, kalau setara coordinating itu maksudnya menghubungkan dua hal yang setara. Umpamanya saya makan nasi dan rendang, itu setara tuh, nasi sama rendang kan makanan. Sama-sama kata bendanya, sama-sama kata benda. Umpamanya saya suka catur dan domino umpamanya. Itu kan sama-sama kata bendanya. Saya suka anggur dan jeruk, sama-sama kata bendanya. Coba kalau nggak setara, kayak satunya kata benda, satunya kata kerja. Saya suka anggur dan berenang, nggak setara. Ya bingung, orang jadi bingung gitu guys ya. Nanti aja itu ya. Subordinating conjunction dulu. Subordinating conjunction itu menghubungkan klausa utama dengan klausa subordinate. Klausa utama itu yang induk kalimat itu. Kalau klausa subordinate itu anak kalimat lah intinya gitu ya. Seperti kata because, ya saya makan karena saya lapar kan, because ada because-nya. I eat because I'm hungry kan, saya makan karena saya lapar. I eat because ya kan, ada kata karenanya, because I'm hungry. Although itu meskipun ya. Saya suka kamu meskipun kamu jahat. I like you although you are cruel, bisa juga. If itu jika, when itu kapan atau ketika, nanti aja ya guys ya. Terus yang terakhir ada interjection, kata seru. Interjection adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mengekspresikan emosi atau reaksi ya guys ya. Kata seru lah intinya. Contoh interjection termasuk wow, oh, hey, hore, ya gitu ya. Pokoknya yang kayak gitu-gitu itu namanya interjection sih guys. Jarang muncul ya dalam grammar ya. Cuman ada pengklasifikasiannya, ada dia. Namanya interjection, kata seru. Interjection biasanya berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan struktur kalimat lainnya. Alright. Oke, jadi kalian harus hafalin ya guys ya. Ke-8 ini apa? Part of speech ini, karena nanti bakalan keluar banyak tuh pelajarannya ya. Ya, dengan memahami part of speech ini kalian bisa membangun kalimat yang benar ya, dan juga bisa membantu kalian untuk cepat paham sama kalimat gitu ya. Karena dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang ini guys, kata-katanya tuh hampir sama-sama ya. Umpamanya ya, book itu bisa memesan, atau buku. Memesan bisa kayak kalian bilang booking a ticket. I wanna book a ticket, kan booknya jadi memesan tiket. Bisa juga book itu artinya buku. Dengan memahami itu, umpamanya ada kata I book the book ya, saya memesan buku ya. Book yang pertama pasti kata kerja, book yang terakhir pasti kata benda. Oh, kalau book itu kalau jadi kata kerja artinya memesan, kalau jadi kata benda artinya buku. Nah, gampang, jadi cepet paham gitu guys ya. Alright, kayak gitu gunanya ya guys ya. Oke, kita bakalan sambung nanti ke ini ya guys ya, ke chapter 2. Di chapter 2 nanti ada verb ya. Kita bahas verb dulu. Pokoknya ikutin aja chapter-chapternya. Oke guys, thank you very much and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guysnya. Bagikan ke teman-temannya juga lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat guys and see you later. Alright, thank you. Lanjutin guys.